Intel baru saja melepas embargo hasil benchmark dari jajaran prosesor Intel generasi ke-12 yang akrab disebut dengan Alder Lake. Nah, pada kesempatan kali ini, tim Tech ID itu mendapatkan kesempatan untuk mereview dua buah prosesor terbaru dari Intel tersebut. Yang pertama, kami mendapatkan prosesor Intel Core i5 2600K dan satu lagi adalah Intel Core i9 12900K. Tapi nih sahabat Tech, di video kali ini saya bakal hanya membahas salah satu dari kedua prosesor yang ada di tangan kami, yakni yang versi Core i9 12900K. Kenapa? Soalnya kami ingin membahas lebih detail untuk yang Core i5 12600K yang menurut kami adalah merupakan prosesor gaming dan produktivitas terbaik yang ada di pasaran saat ini. Nah, daripada berlama-lama lagi, mari kita simak bersama hasil benchmark yang telah kami lakukan terhadap Core i9 12900K berikut ini. Seperti diketahui, di jajaran prosesor generasi ke-12 ini, Intel itu membawa banyak teknologi baru. Beberapa di antaranya adalah dukungan RAM yang sudah menggunakan DDR5 dan juga hadirnya PCIe Gen 5. Tapi nih sahabat Tech, Intel itu nggak serta-merta memaksa para penggunanya untuk menggunakan RAM DDR5 untuk jajaran prosesor generasi ke-12 ini. Mereka masih fleksibel lah sedikit, di mana meluncurkan motherboard seri 600 itu yang menggunakan DDR4. Jadi, kalau misalnya kalian khawatir nih, gue masih belum siap buat beli RAM DDR5 karena harganya lebih mahal dan masih ada RAM DDR4, kalian masih bisa pakai. Mereka menggunakan teknologi fabrikasi 10 nanometer atau yang disebut sebagai Intel 7 untuk jajaran CPU yang satu ini. Jadi, kita dapat berharap akan ada lonjakan performa yang cukup tinggi dan efisiensi daya yang lebih besar di jajaran keluarga Intel Alder Lake ini. Bentuk dari CPU baru ini juga memiliki bentuk persegi panjang, bukan persegi seperti di jajaran prosesor generasi sebelumnya. Mereka pun menggunakan soket baru, yakni LGA 1700, serta menggunakan chipset 600 series untuk menjalankan CPU ini. Yang berarti prosesor ini tidak backward compatible dengan soket dan motherboard generasi sebelumnya. Perubahan ukuran CPU ini tidak asal dilakukan. Alasannya, mereka menggunakan arsitek baru di jajaran prosesor generasi ini. Mereka bukan hanya menyematkan inti prosesor bertenaga saja, melainkan juga menggunakan inti prosesor yang irit daya. Ya, hal ini sudah dilakukan para pengembang prosesor untuk smartphone yang dikenal sebagai Big Dot Little. Sedangkan di Intel, mereka menyebut inti dengan performa tinggi sebagai performance core dan inti irit daya sebagai efisiensi core. Dengan hadirnya teknologi ini membuat rasio core ke thread-nya itu menjadi aneh. Soalnya nih, di Intel Core i9 12900K memiliki total 16 core dan 24 thread. Aneh bukan? Kalau misalnya nih di CPU lama, kalau misalnya sebuah CPU itu memiliki 16 core biasanya, itu thread-nya adalah 2 kali dari core-nya, yang berarti bakal memiliki 32 thread. Jadi dengan teknologi baru ini nih, si P-core-nya itu memiliki total 8 core dan 16 thread. Sedangkan si I-core-nya memiliki 8 core dan 8 thread. Jadi total di satu CPU ini memiliki 16 core dan 24 thread. Kedua inti ini memiliki fungsi yang berbeda, namun tetap bersinergi. P-core dimaksudkan untuk menjalankan aplikasi berat seperti game atau aplikasi editing. Sedangkan untuk I-core dimaksudkan untuk menjalankan tugas ringan yang biasanya bekerja di background. Lalu, apa keunggulannya? Di arsitektur generasi sebelumnya, jika kita nih misalnya sedang bermain game lalu ada update game di perpustakaan Steam kita, maka semua load akan dibagi ke CPU yang tersedia. Hal ini mengakibatkan menurunnya performa gaming atau produktivitas. Jadi, dengan teknologi ini, Intel membagi tugas sesuai dengan kebutuhannya. Sedangkan untuk spesifikasi, Intel Core i9 12900K memiliki Intel Smart Cache L3 sebesar 30 MB dan L2 Cache sebesar 14 MB. Kecepatan dasar CPU ini ada di 3,2 GHz di P-core dan 2,4 GHz di I-core. Sementara untuk kecepatan turbo, prosesor ini akan berjalan di 5,1 GHz atau di 5,2 GHz jika menggunakan mode Intel Turbo Max teknologi 3.0. Sementara untuk kecepatan boost maksimal I-core akan ada di kisaran 3,9 GHz. Dalam pengujian kali ini, kami akan menggunakan testbed dengan spesifikasi berikut ini. Sejujurnya, Asus meminjamkan motherboard ProArt Z690 Creator Wi-Fi. Tapi karena kami tidak bisa mendapatkan RAM DDR5 tepat waktu,
kami terpaksa pindah ke Gigabyte Z690 Aorus Elite AX yang menggunakan RAM DDR4. Lalu, bagaimana dengan hasil benchmarknya? Hasil benchmark yang kami dapatkan pun sangat mengesankan jika dibandingkan dengan Intel Core i9 11900K dan AMD Ryzen 9 5900X. Hasil benchmark yang kami dapatkan pun sangat baik, terutama di aplikasi produktivitas. Di Cinebench misalnya, Intel Core i9 12900K berhasil mengungguli kedua prosesor tersebut dengan selisih yang cukup jauh. Begitu juga saat kami melakukan pengetesan di aplikasi Blender, di mana hasilnya sangat mengesankan. Sedangkan untuk performa gaming, memang tidak ada perbedaan yang terlalu gila antara ketiga prosesor ini. Tapi yang perlu diperhatikan adalah FPS drop yang kita alami selama bermain game. Intel Core i9 12900K tidak memiliki FPS drop yang sangat berarti, sedangkan Intel Core i9 11900K dan Ryzen 9 5900X memiliki frame drop yang lebih besar jika dibandingkan prosesor tersebut. Selain membandingkannya dengan prosesor lain, kami juga akan membandingkan performa dari Intel Core i9 12900K ini di dua OS yang berbeda. Kami akan menggunakan Windows 10 dan Windows 11. Kenapa kami melakukan perbandingan ini? Soalnya nih, Intel mengklaim kalau misalnya kalian menggunakan Windows 11 untuk jajaran prosesor Intel Core generasi ke-12 ini, akan memiliki performa yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan kalian menggunakan sistem operasi Windows 10. Soalnya di Windows 11 ini, Intel itu sudah melakukan berbagai optimalisasi di teknologi baru ini. Jadi nih, dengan menggunakan Windows 11, harusnya kalian mendapatkan performa yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan menggunakan Windows 10. Setelah melakukan pengujian, memang tidak ada lonjakan performa yang terlalu besar saat menggunakan Windows 10 dan Windows 11. Meski demikian, tetap saja ada perbedaan performa saat menggunakan kedua OS tersebut. Hal ini dikarenakan Intel dan Microsoft memang hanya memberikan dukungan handling paket yang lebih efisien di Windows 11. Selain itu, kami juga menduga hasil benchmark dari kedua OS ini tidak terlalu besar karena penggunaan RAM DDR4. Dan dari sisi pengalaman penggunaan, memang harus kami akui, prosesor ini lebih responsif saat menggunakan Windows 11 daripada Windows 10. Jadi, saran kami, sebaiknya kalian menggunakan Windows 11 jika ingin menggunakan prosesor Intel generasi ke-12 ini. Nah, itu dia hasil ulasan kami terhadap salah satu prosesor Intel Core generasi ke-12, yakni Intel Core i9 12900K. Menurut kami nih, prosesor ini memiliki performa yang sangat baik jika dibandingkan dengan pendahulunya dan para kompetitornya. Apalagi nih, bagi kalian konten kreator atau gamer yang suka melakukan streaming. Jadi nih, kalian gak bakal mengalami penurunan performa meski kalian bermain game sambil streaming. Nah, kalau misalnya nih sahabat tech punya pertanyaan soal prosesor Intel generasi terbaru ini, kalian bisa langsung ke kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa juga buat like video ini dan subscribe channel YouTube-nya Tech ID. Sampai ketemu di video selanjutnya.